Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arinda Nur Agit dengan NIM 240605110146. Nah, di sini kita akan membuat video penjelasan tentang cara menghitung subnet dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti yang Anda jelasin ini, dengan keterangan X itu sama dengan digit terakhir new. Nah, karena aku karena aku X-nya terakhir 6, new ku 6, terus ditambah tambah 3 bisa dengan 9 ya. Nah, kan kita di sini menghitung subnet antara lain network, disable IP sama IP broadcast. Nah, kita lanjut. Nah, kan kita ini udah dapat nilai 9. Untuk menentukan jumlah hostnya dulu, kita gunakan rumus 2 pangkat N dikurangi 2. Dan harus lebih besar atau sama dengan jumlah perangkat. Jadi kita di sini nyari perangkatnya dulu. Dan saya akan mencoba dengan beberapa nilai N yang misalnya 2 pangkat 3 dan 2 4. Nah, karena kan 9 ini kan harus lebih besar ya. Nah, berarti 2 itu masih kurang. Terus akhirnya 2 pangkat 4. Nah, jadi 14. Nah, terus setelah ini. Dan kita menggunakannya 2 pangkat 16 ini. Bentar. Jadi ini tulisannya postur gitu. Nah, terus setelah itu kita menentukan prefix. Nah, prefix itu IPMF4 memiliki total 32 bit kan. Nah, jika 4 bitnya digunakan untuk host, maka sisanya bitnya itu untuk network. Nah, networknya antara lain itu 32 dikurangi 4 sama dengan, dan 4-nya itu dari mana? Dari ini, pangkat ini. 2 pangkat 4 ini. Jadi 28. Nah, 28. Jadi kayak nih. Misalnya 2 per 2 kan 32 nih. Terus dikurangi 4 sama dengan 28. Nah, jadi previously itu 28. Nanti ini yang nentuin subnet masnya juga. Nah, terus kan habis ini nentuin subnet mas. Nah, cara ngitungnya itu biar enaknya itu kan 28. Nah, 28 itu sama dengan 1 bit. Aduh, 1 1 bit. 28 bit maksudnya. Sama dengan 1. Terus kurang berarti 4 bit ya. Itu hitungannya 0. Ya salah. 0. Nah, berarti kalau dibuat biner kan biner kan ada 1 sama 0. Nah, kalau dibuat biner itu sama dengan 1 1 1. Nah, ini nih satu-satunya itu kenapa kok ya 25 itu setiap satu-satunya itu kan ini kayak biner terus jadiin oktal gitu. Nah, jadi kan 1 1. Berarti 11. Seharusnya ini 5 tambah 1 lagi. Sini itu 8. Seharusnya 8 sih. Kan 2 2. Oh ya, Bang. Nah, ini. Nah, karena tadi 4-nya bit nih kan ya. Berarti dia itu kalau dijadiin
total seharusnya nolnya di sini. Nah, ini. Nah, kalau diubah di okta nih. Ini seharusnya winner ini nih sama dengan 25,5. Seterusnya seperti itu. Sebentar, biar enak hitungnya. 255. Hmm, 255. Terus ini sama dengan 240. Ini kenapa kok jadi kan kayak 28 ditambahi 28, 28 jadi 255 ininya gini kan. Nah, terus ini kan 28, 28, 28, 28. Nah, 28 tambah 28 itu berarti harusnya kan gue kurang nih 28, 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28. Salah, salah, salah. Dikali. Berarti ini harusnya dikali ya. Dikali. Jadi 28 ditambah, 28 dikali 28 dikali 28. Hasilnya itu 28 kali 28 di 28. Kan 28 nya 4 kali. 2 kali 28 dikali 2. Eh? Hah? Nah, dah. Terus jadi hasilnya gini, 240 dikurangi kan. Nah, terus hasilnya jadi kalau diginikan 255 ditambah 255 tambah 255 250 salah 240. Nah, ini jadi udah subnet mas. Subnet mas. Nah, setelah itu kita nyari block size-nya. Nah, block size-nya. Nah, nyari block size itu apa? Hitungan dari 250 itu dikurangi angka terakhir subnet masnya. Kan kayak berarti yang tersedia untuk yang lainnya itu berapa komputer gitu. Jadi 256 dikurangi 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Nah, ini tuh kok kenapa sih 256? Kok yang lainnya kan 255, 255. Nah, ini tuh hitungannya itu sebenarnya itu dari 0. Nah, 255 itu kan dari 1 sampai 255. Sebenarnya 0 itu dihitung jadi 256. Nah, terus size itu kita udah nih 16, maka subnet
Masnya itu antara 0, harusnya 0, 16, kelipatan 16 pokoknya, 32, 48, dan seterusnya pokoknya DLL. Nah, terus network address-nya itu kan gini, seharus hitungannya 192.168.1.0. Nah, terus slash 28 karena tadi profilnya 28, terusnya dari sini. Ingat nih, soalnya kan IP-nya IP-C nih. Ya, IP-C. Terus broadcast-nya ini berarti kalau misalnya broadcast-nya nih ya, kan dia ah gede 16. Berarti 192.168.1.16. Nah, itu angka satunya itu sebelumnya ini ya, sebelumnya ini harusnya udah 15, berarti harusnya broadcastnya IP broadcastnya itu 1.6. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya apa sih biasanya untuk mengirim data ke lainnya itu loh setelah perangkat itu harus ada dibatasi. Jadi kan gak harus kayak customernya itu untuk sampai 16 nggak disisain, jelasnya disisain untuk IP-nya. Jadi seharusnya 192.16 titik 1.15. Nah, ini dulu. Ya. Terus untuk usable IP-nya, kan usable IP itu kan kayak bahasanya alamat yang digunakan nih, yang dapat digunakan untuk perangkat kayak awalnya kayak servernya gitu kan. Nah, terus maka router itu antara kok servernya sih kayak customer-nya gitu loh kayak antara 1.1 itu ke 1.14 karena kan tadi IP broadcast kan 15 nih dipakai nggak bisa. Ya udah berarti rentangnya itu antara satu nih kan dari ini nol, nolnya tadi nol nggak bisa dipakai, jadi antara si ini misalnya copy 1 ke harus ke 14, ini namanya Isabel IP ya itu ya, bahasanya kalau lebih mudahnya IP yang digunakan customer atau wifi kita biasanya pakai itu kan. Nah, dengan di situ. Nah, cukup sekian dan terima kasih untuk untuk penjelasan apa perhatiannya. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin ada penjelasan yang kurang lengkap atau kurang dipahami. Intinya kesimpulannya itu jaring dan perangkatnya itu menggunakan subnet 28, Profix 28 yang di network address-nya itu nih 1.0 Profix 28. Terus usable IP-nya itu usable IP-nya titik 1 sampai 14. Terus broadcast address-nya 15. Terus 16 ini dapat dari mana? Dari 256 dikurangi 24. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.